Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Mas Jibril tolong dipimpin doanya. Ibu. Berdoa. Mulai. Wah, selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah memperhatikan tampilan PowerPoint dari Bu Guru, kalian dapat membandingkan sikap tokoh dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah memperhatikan tampilan PowerPoint dari guru, kalian dapat membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan kalian dengan terperinci. Anak-anak, tahukah kalian banyak sekali pekerjaan di sekitar kita? Apa itu pekerjaan? Untuk tujuan tertentu dengan cara yang baik dan benar. Iya betul, pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan tertentu dengan cara yang baik dan benar. Kita bekerja untuk mendapatkan apa anak-anak? Betul, bisa berupa uang, jasa, seperti itu. Coba sebutkan pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Petani, polisi, guru, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh pekerjaan di sekitar kalian. Ada polisi, ada hakim, ada pilot, guru, petani, betul, dokter, pedagang, karyawan, sopir, Mas Jibril ayahnya sebagai sopir Gojek ya. Ada nelayan. Anak-anak, apapun pekerjaan kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus rajin, tidak boleh bermalas-malasan. Nah, apakah kalian suka membaca teks cerita? Ya, ini sudah Bu Guru kirimkan pada video di grup WA kemarin ya. Kita bahas sebentar lagi. Apa itu teks cerita? Tolong dibaca, apa itu teks cerita? Teks cerita adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan suatu kejadian. Oke, terima kasih. Di dalam teks cerita biasanya terdapat tokoh. Tokoh itu adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita tersebut. Sikap tokoh dalam teks cerita ada yang baik dan ada yang buruk. Mari membaca ya. Nah, ini ada teks cerita semut dan belalang. Oke, teks ini sudah kalian dapatkan pada video yang Bu Guru kirim kemarin ya. Langsung saja ya, dari teks cerita semut dan belalang terdapat dua tokoh. Siapa saja anak-anak? Semut dan belalang. Betul, semut dan belalang. Bagaimana sikap tokoh semut? Sikap tokoh semut rajin. Rajin, mengumpulkan makanan, rajin bekerja, seperti itu. Dan bagaimanakah sikap tokoh belalang? Belalang suka bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Dari teks semut dan belalang, sikap siapakah yang perlu kita contoh? Betul, semut yang rajin, bukan belalang yang suka bermalas-malasan. Nah, bagaimana cara membandingkan sikap tokoh dalam teks cerita? Caranya adalah yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan teks cerita dengan benar. Lalu, kalian mengidentifikasi siapa saja tokoh dalam teks cerita tersebut. Yang ketiga, kalian mengidentifikasi masing-masing sikap tokoh dalam teks cerita. Dan yang keempat, kalian memilih sikap tokoh yang baik untuk diteladani. Dari teks cerita tersebut, sikap siapakah yang baik untuk kita teladani? Semut. Iya, sikap semut. Nah, anak-anak, ini ada gambar lingkungan alam. Yang pertama, ada gambar sungai yang bagaimana ini?
Kotor. Nyali. Iya, ikannya mati, banyak sampah di situ. Terus gambar yang kedua adalah gambar hutan yang gundul. Bagaimana misalnya kalian berada di hutan gundul seperti itu? Panas. Yang bawah ini ada gambar apa? Pak Tani sedang apa? Ya, memberi air pada sawahnya, mencangkul, memberi pupuk. Nah, gambar yang terakhir ini adalah contoh cara menjaga sumber daya alam di lingkungan sekitar kalian. Misalnya, bagaimana cara menjaga tanaman padi? Kita bisa menjaganya dengan memberinya pupuk, mencangkul, memberinya air agar padi tersebut tumbuh subur dan kita bisa terus menikmatinya. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ada banyak lingkungan di sekitar kalian, misalnya siapa yang rumahnya dekat sungai? Nah, misalnya Mas Jibril rumahnya dekat sungai atau dekat sawah. Lah, sungai, sawah itu adalah contoh lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada gambar sumber daya alam. Adakah yang tahu apa arti sumber daya alam? Iya, segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ada dua, apa saja? Yang pertama, iya, yang keras Mbak, yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu jika habis dapat dibuat atau dipulihkan kembali. Jadi ada daurnya. Seperti air. Air ada daurnya. Dari hujan, turun menjadi air tanah, menjadi air hujan lagi, seperti itu. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jumlahnya terbatas. Contohnya bensin, solar, minyak bumi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa rencana kegiatanmu untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkunganmu? Misalnya, bagaimana cara menjaga tanaman padi? Apa yang harus kita lakukan? Menyiramnya, memberikan pupuk agar tumbuh subur dan kita bisa menikmatinya, bisa mengkonsumsinya. Nah, ini adalah beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kalian sudah melihat video yang Bu Guru kirimkan pada pembelajaran pada hari kemarin. Itu bisa kalian putar berulang-ulang untuk memahami materi. Nah, anak-anak, tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Nanti linknya Bu Guru share di grup WA ya. Mari kita buka apa isinya. Yang pertama, kalian membaca teks cerita semut dan belalang tadi, lalu kalian mengidentifikasi sikap tokoh semut dan sikap tokoh belalang. Dan kamu tuliskan sikap mana yang perlu kamu contoh, gunakan bahasamu sendiri. Kalian membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkunganmu. Misalnya untuk menjaga kelestarian tanah, kalian bisa melakukan hal membuang sampah pada tempatnya atau tidak mencemari tanah. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian mengerjakan lembar evaluasi dalam bentuk Google Form. Nah, anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kita harus rajin dan tidak bermalas-malasan. Yang kedua, kita harus meneladani sikap tokoh yang baik. Yang terakhir, menjaga sumber daya alam bisa dilakukan dengan menyiram tanaman setiap hari, tidak mencemari tanah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Anak-anak, tetap semangat belajar di rumah bersama ayah bunda ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, hindari kerumunan, dan selalu berdoa. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.